Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat ayam kukus jahe. Nah, ini merupakan resep olahan ayam yang simple dan cara membuatnya sangat gampang. Hasilnya rasanya tentunya enak dan ayamnya tidak keras, tidak alot, masih tetap juicy. Bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kamu bisa nge-recook. Sebelum sampai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, saya spill sedikit bagaimana cara saya memotong paha ayam. Paha ayamnya biasanya saya potong menjadi dua untuk mempercepat proses memasak, bumbunya lebih meresap, dan supaya ukuran paha ayamnya itu tidak terlalu besar. Nah, ini adalah tips dari saya. Jadi saya biasanya memotong paha ayam dengan menggunakan pisau khusus untuk daging dan talenan. Cara pemotongannya, saya pertama akan membelah menjadi dua bagian si paha ayamnya. Kemudian saya bawa pisaunya itu ke bagian ujung dekat dengan pegangan pisaunya. Setelah itu saya hentak-hentakkan si pisau bersamaan dengan si ayamnya. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah dalam 2 atau 3 kali hentakan si tulang ayamnya akan terbelah atau terpotong menjadi 2 bagian. Nah, kalau masih ada bagian ayam, daging ayamnya dan kulitnya yang masih menempel, kita tinggal balik dan kita teruskan untuk memotong sampai paha ayamnya benar-benar terbelah menjadi 2 bagian. Nah, dengan cara seperti ini benar-benar rasanya effortless dan tenaga yang digunakan juga tidak terlalu besar, jadi kita nggak pegel, nggak perlu menggunakan 2 tangan sekaligus untuk membelah atau memotong paha ayam menjadi 2 bagian. Potong-potong paha ayam menjadi 2 bagiannya udah selesai. Lanjut saya mau memarinasinya. Ini saya menggunakan 10 potong ayam ya. Jadi dari 5 potong paha ayam yang sudah saya potong menjadi 2 bagian, inilah dia. Untuk bahan-bahan marinasinya, saya menggunakan bahan yang simple aja yang ada di rumah. Yang nggak ada, nggak usah diada-adakan ya. Jadi ini saya menggunakan sekitar 1 sendok makan saus tiram, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 bungkus bawang putih bubuk, ini beratnya 6 gram. Selanjutnya 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan minyak goreng, dan bahan yang terakhir sedikit atau sejumput baking powder. Nah, ini semua bahan-bahannya udah kita masukkan ke dalam mangkok. Lanjut mau diaduk-aduk sampai bumbunya tercoating merata ke permukaan ayamnya. Kita remas-remas sampai bumbunya merata ke ayamnya. Biar masak ayamnya ini nanti sat-sat begitu selesai kita memarinasi ayamnya, membumbuinya, bisa langsung dimasak. Jadi sebelum dimarinasi ayamnya, siapkan panci kukusan, isi dengan air dan nyalakan api kompornya biar nanti waktu kita selesai membumbui ayamnya udah bisa langsung kita kukus.
Nah, ini sudah selesai ayamnya dibumbui. Sekarang mau saya pindahkan ke wadah tahan panas yang bisa dikukus. Ini saya menggunakan wadah aluminium yang biasa saya gunakan untuk mengukus bolu, kue, nugget, atau makanan lainnya. Jadi kita tata-tata ayamnya ke dalam wadah. Sebenarnya ini kalau ditumpuk nggak apa-apa ya, tapi kalau memang wadahnya masih muat ya nggak usah ditumpuk. Kalau sudah selesai ini kita tata di wadah tahan panas untuk dikukus, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita mau siapkan bahan lainnya. Ini ada jahe dan daun bawang. Ini jahenya mau saya pakai setengahnya aja ya. Ini jahenya udah dicuci, jadi saya jahenya tidak dikupasin, dicuci aja sampai bersih. Kemudian ini mau saya iris-iris tipis-tipis. Untuk daun bawangnya saya potong agak besar-besar aja, nggak terlalu kecil ya. Jadi seukuran sekitar 1 cm. Kalau kamu mau memotongnya lebih besar lagi atau lebih kecil lagi, boleh-boleh aja ya, silakan. Nah, ini bahan lainnya udah selesai. Mau saya masukkan ke wadah tahan panas yang tadi udah berisi ayamnya. Yang dipotong-potong tadi kita langsung masukkan saja ke wadahnya. Kita letakkan secara agak merata ke wadahnya yang berisi ayam, biar nanti nggak salah satu bagian aja yang dapat aroma dan rasa dari si jahenya ya. Ups, ada yang jatuh daun bawangnya. Jatuh lagi. Ada asisten si ibu yang bantuin ibu ngambilin daun bawang yang jatuh. Itu si Dedek ya, Masya Allah. Jadi asisten cooking. Nah, ini udah selesai semua bahannya. Ayamnya siap untuk kita kukus. Kukusannya udah panas, sudah mendidih airnya. Ayamnya siap dimasukkan dan kita tutup pancinya. Kita masak selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Tapi sebenarnya memasak ini atau mengukus ayamnya ini bisa aja sampai 40 menitan. Kenapa? Kalau sampai 40 menitan ini ayamnya akan semakin mengeluarkan si jusnya, kaldunya atau esensnya, jadi nanti kuahnya jadi lebih banyak. Tapi untuk kali ini saya memasaknya hanya sekitar 20 sampai 25 menit kurang lebih, karena ini udah deket dengan jam makan anak-anak, jadi agak terburu-buru. Tapi biarpun begitu, 20 sampai 25 menit ini udah cukup kok, jadi ayamnya sudah matang dengan sempurna. Hanya saja kuah yang dihasilkan atau esens yang dikeluarkan dari ayamnya ini belum terlalu banyak. Aroma yang dihasilkan dari ayam kukus jahe ini sedap banget ya. Jadi inilah hasil ayam kukus jahe ala saya. Bumbunya simple, cara masaknya gampang, ditinggal-tinggal juga bisa. Yuk recook lah. Ini mau langsung saya sajikan untuk makan anak-anak. Tips lainnya dari saya untuk memakan ayam kukus jahe ini, kalau bisa dimakan selagi ayam kukus jahenya masih hangat ya, karena kalau dingin ini kuahnya bisa mengental, soalnya dia kan menggunakan maizena ya.
Tapi nggak masalah sih kalau kamu nggak menghabiskan si ayam kukus jahenya ini dalam sekali makan. Ini bisa kita letakkan di atas nasi hangat atau nasi yang lagi dihangatkan di rice cooker. Nah, dengan cara seperti itu, kaldu, essence, atau kuah dari si ayam kukus jahenya ini akan semakin keluar. Tapi tenang aja, biarpun begitu, ayamnya tetap juicy, tidak keras maupun alot kok jadinya. Dengan cara seperti ini, kamu juga bisa jadi saving time untuk serving makanan saat sahur. Waktu malam kamu bisa siapkan ini, cukup dikukus selama kurang lebih 20-25 menit. Dan besoknya sebelum sahur kita bisa kukus kembali atau diletakkan di nasi yang lagi dihangatkan di dalam rice cooker sampai si ayamnya mengeluarkan jus, essence, atau kaldu yang lebih banyak. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.